Tante nggak bisa berkelit lagi. Mulai sekarang, saya minta Tante stop gangguin Arga. Kalau Tante masih gangguin Arga, saya akan lapor Tante ke polisi. Dan Tante akan masuk kembali ke penjara. Pangeran udah menyatakan niatnya untuk ngelamar aku, Pak. Bu. Nih. Pasti sebentar lagi Pangeran akan datengin Bapak dan Ibu buat bahas soal acara resmi lamarannya nanti. Itu berita bahagia, Put. Itu yang kita tunggu-tunggu ya, Mi. Pokoknya nanti kalau udah jadi, kita bikin semewah-mewahnya untuk kamu sama Pangeran. Serahin sama Bibi. Aku udah sampein ke Ibu sama Bapak soal cincin ini. Oh ya? Katanya mereka nungguin niat kamu untuk ngelamar aku secara resmi. Saya juga nggak sabar kok sampai saya melamar kamu. Karena saya kepingin kamu menjadi pendamping hidup saya selamanya. Saya cuma minta satu sama kamu. Tolong jangan pernah anggap saya musuh. Arga, mengembalikan kepercayaan orang itu nggak mudah. Dan kamu harus terima resikonya. Saya mau lewat, permisi. Gue minum dulu. Thanks ya. Gak. Gue minta sama lo. Coba lo usaha sama diri lo sendiri. Coba lo sepenuhnya anggap gue sebagai kakak lo. Kakak yang akan selalu ada di setiap lo ada masalah. Kakak yang siap dengerin apapun cerita lo. Kakak yang akan selalu siap membantu lo kapanpun lo punya masalah, gak? Lo harus yakin kalau ada gue sekarang. Apapun yang lo lewatin, lo gak perlu lewatin sendiri. Apalagi sampai kembali ke Tante Lisa. Karena Tante Lisa itu orang yang jahat, gak? Lo tahu, sehebat-hebatnya orang, kalau orang itu jahat, dia gak akan pernah bisa berhasil. Karena sampai kapanpun kejahatan akan kalah sama kebaikan. Jadi gue minta tolong sama lo ya. Demi kebaikan lo sendiri. Lo gak perlu balik lagi ke Tante Lisa, Gak. Apapun alasannya. Lo pikir semuanya bisa semudah apa yang lo omongin? Gue udah terlanjur dendam. Dan gue gak bisa begitu aja lepas dari situasi ini. Gue bisa minta waktu lo sebentar. Buat apa? Gue mau kita jengukin papa di rutan. Gue yakin pasti papa seneng banget. Daripada gue kesana, mending gue ke makam bapak. Sumpah gue harus apa ya? Tadi ya gue udah coba luangin waktu buat ngobrol sama Rizky sama Dinda di kedai. Sampai gabut nih bikin rambut gue kayak gini. Tapi tetap aja sampai sekarang gak ada balasan dari Tristan. What should I do?
Sumpah gue bete banget. Pasti Tristan. Rizky ngapain sih nelpon gue? Mau ngomongin apa lagi coba? Tadi kan di kedai udah ngobrol lama. Halo? Halo? Can you hear me? Iya Comel. Sorry maksud gue Mel. Kenapa Ki? Gue mau lo. Maksud gue mau ngobrol sama lo karena gue nggak bisa tidur. Iya. Gue ganggu nggak? Kalau misalkan gue ganggu sih gue bisa matiin teleponnya. Enggak, kalau nggak ganggu gue. Sekarang gue cuma lagi nungguin Tristan to text me or call me, tapi sampai sekarang nggak ada jawaban juga. Bingung gue. Serius belum dapat kabar apa-apa? Waduh, gue sih nggak nyangka lo bisa sesabar itu ngadepin si Tristan. Padahal gue taunya lo itu anaknya manja, nggak sabaran, udah gitu comel lagi. Tapi ternyata sekarang lo udah banyak berubah. Ya, gue sih tahu sekarang lo pasti lagi bete, kecewa. Tapi lo masih bisa tetap jaga sikap. Terus lo juga masih bisa positive thinking, nggak marah-marah kayak dulu. Ki, people change you know. Lo nggak bisa judge gue langsung. Ya, I know. Gue percaya itu kok. Makanya sekarang gue lebih enak ngobrol sama lo, lebih nyaman. Gue juga nggak canggung mau ngobrol apa-apa sama lo. Ngapain Rizky ngobrolin hal yang gak penting kayak gini ya? Sebenarnya gue agak males sih nanggepin. Tapi kalau gue tutup teleponnya, gue nggak enak sama Rizky. Aku nggak boleh kelihatan berlarut-larut sedih di depan keluargaku. Aku pasti akan dapetin bukti kalau Putri itu anak kandungku. Pagi, Bu. Pagi anak-anak ibu cantik. Ini kan makanannya udah ibu siapin, kita sarapan dulu ya sebelum kalian kantor. Lega banget rasanya bisa lihat Ibu kembali ceria dan semangat lagi. Mudah-mudahan Putri nggak sadar kalau semalam aku sempat gunting rambut dia untuk tes DNA. Iya. Makasih, Bi. Sama. Pagi semua. Pagi, Pangeran. Oh, lo duduk sini aja. Thank you, Mel. Pagi, Bu. Pagi. Kebetulan kamu datang. Sayang. Ya udah ikut sarapan ya. Oh ya, ibu panggil Pipi dulu. Sebentar ya. Oh ya Pangeran, Tristan tuh lokasi project apa sih? Kok lama banget nggak pulang-pulang? Ada yang kangen nih. Of course, masa nggak kangen? Mel tuh suka kesal kalau Tristannya susah dihubungin. Ya, biasalah sayang. Namanya juga orang lagi kasmaran. Ih, kompak ya ngeledeknya. Tenang aja, Mel. Ntar lagi dia balik kok. Bener ya? Awas lama-lama.
Mimi pasti lupa buang ini. Ayo sarapannya udah siap? Ada pangeran juga nih. Aku harus temuin Lisa nih. Dia udah bikin Mimi gak tenang. Ya, Mi. Ini kopi buat kamu sayang. Makasih ya, Bu. Dan ini buat Pipi. Pagi, Om. Hey, morning. Wah, udah pada kumpul. Hai, Nani. Duduk. Ini dong, kumpul. Pasti ada kabar baik. Ibu, Om. Bener banget yang Om Raymond bilang tadi. Mumpung kita semua lagi ngumpul di sini, saya pingin bilang sesuatu sama kalian. Apa itu? Seperti Om Raymond tahu dan Ibu juga tahu, saya sangat serius sama Putri. Dan saya kesini karena saya berencana ingin melamar Putri. Saya ingin segera menikah sama dia. Dan saya berharap saya mendapatkan restu dari Ibu dan juga Om Raymond. Karena saya benar-benar mencintai anak Om Raymond dan juga Ibu. Dia adalah belahan jiwa saya dan saya nggak mau dipisahkan lagi sama dia. Kita saling mencintai, Bu, Om. Dan saya kepingin Putri menjadi pendamping hidup saya. Saya nggak mau dipisahkan lagi sama Putri. Kalau itu buat kalian bahagia, Ibu pasti ngerestuin kalian. Kalau dari saya serahkan kalian berdua. Tugas kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan, kan, Mi? Ya kan, Mel? Jadi, apa itu artinya Ibu sama Om merestui hubungan kita berdua? Segera ya. Kita adakan tunangannya. Pasti, Om. Semua akan segera saya atur. Tapi mungkin Papa nggak bisa ikut hadir dan walk me down the aisle. Saya tahu kondisinya. Gak apa-apa. Congrats ya kalian, akhirnya gue ngeliat sister gue tunangan juga. After all this time, kalian akhirnya bersatu. Thank you, Mel. Anytime. Oh ya Put, nanti gue boleh nggak yang tentuin konsep nikahan kalian? Kayak waktu gue bantuin konsep nikahannya Didi sama Ibu. Boleh dong. Oke, thank you. Pokoknya gue udah ada konsep for Prince. Maksudnya? Maksudnya untuk Pangeran and you. Sebentar lagi keyakinanku akan terbukti kalau Putri itu adalah anakku.